Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah sebuah pemantapan yang berjudul Falsafah Islamiyah, diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali video ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam perjuangan untuk menyadarkan saudara-saudara muslim kita akan hal-hal tersebut di atas. Kita harus berdoa semoga Allah Ta'ala yang Maha Kuasa membuka hati mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Masih yang dijanjikan, sehingga wajah agama Islam menjadi dibersihkan dari noda-noda di atasnya, dan kita semua dapat bersama-sama menyiarkan Islam di seluruh dunia ini. Namun melenyapkan kepercayaan yang keliru dari hati orang-orang tidak dapat dilakukan dengan satu kali usaha saja. Itu memerlukan perjuangan yang terus-menerus, dan kita tidak boleh berhenti berjuang. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, seandainya kita berdakwah kepada 100 orang dan yang 99 orang tidak menerima apa yang kita katakan, kita masih harus berharap bahwa sisanya yang 1 orang akan bisa menerimanya. Isu-isu yang telah dikumandangkan oleh Mujaddid abad ke-14 Hijriyah adalah sesungguhnya mutlak perlu bagi hidup dan suksesnya agama Islam. Pada akhirnya umat Islam akan berpaling ke arah itu. Sudah barang tentu pada mulanya ada perlawanan. Tanpa mempedulikan perlawanan itu, kita wajib berusaha untuk menyeru kepada seluruh umat Islam menuju kepada jalan ini, yaitu jalan yang benar guna melayani agama Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, hal lain yang ingin saya katakan, ingin saya kemukakan kepada para anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore ialah bahwa masing-masing kita harus terlebih dahulu mengadakan perubahan di dalam rumah tangga kita sendiri. Rumah tangga kita harus merupakan contoh kesederhanaan agama Islam. Menahan diri dari segala macam kebiasaan dan adat istiadat yang keliru di dalam rumah tangga Islam. Adanya praktek-praktek yang berbau musyrik telah merusak akhlak dan
kemewahan serta pengeluaran dana yang sia-sia telah meludeskan harta benda mereka. Syirik tidak hanya berarti tunduk kepada seseorang selain Allah Ta'ala, tetapi memohon kepada sesuatu selain kepada Allah Ta'ala agar memenuhi keinginan-keinginan kita, itu juga termasuk perbuatan syirik. Pada waktu kita mendapatkan musibah atau kesulitan, kita hanya boleh memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan bersujud kepadanya, tentu saja dengan menggunakan cara-cara dan usaha-usaha. Tidaklah berarti bertentangan dengan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya bila kita di dalam saat-saat berkabung atau pada pesta-pesta perkawinan, sebaiknya berbagai macam upacara dan tradisi ditinggalkan demi mengutamakan kesederhanaan Islam. Sebagian besar kebiasaan-kebiasaan atau upacara-upacara tersebut menyebabkan seseorang menjadi bangkrut hanya karena mempertahankan penampilan atau gengsinya. Quran suci menganggap pengeluaran dana untuk maksud-maksud tersebut itu sebagai pengeluaran dana agar dilihat orang, yang hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Banyak orang yang bila mengikuti suatu tradisi tertentu membohongi dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukannya hanya untuk sekali ini saja karena terpaksa dan tidak akan melakukannya lagi. Ini sungguh-sungguh jalan yang keliru, karena dengan hanya berbuat satu dosa seseorang dapat menuju kehancuran pada akhirnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, suatu dosa atau tradisi yang buruk hanya dapat dihilangkan jika kita mempunyai keberanian untuk tidak mempedulikan perlawanan yang menghadang kita serta kesulitan yang kita hadapi dan menganggapnya tidak penting. Di samping itu, kita harus ingat bahwa rumah kita hanya dapat dibebaskan dari beban tradisi-tradisi dan adat istiadat yang tidak baik. Bila mana wanita-wanita dan anak-anak kita diberikan ajaran-ajaran yang benar dari agama kita, oleh sebab itu semua anggota gerakan Ahmadiyah Lahore harus berusaha keras untuk membuat rumah mereka menjadi rumah teladan dalam kepatuhan beragama dan mengupayakan agar pendidikan agama melalui pendalaman terhadap isi Quran suci, pendalaman terhadap hadis dan sejarah Islam terselenggara di dalam rumah tangga kita masing-masing sebagai anggota gerakan Ahmadiyah Lahore.
Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.